Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hardianti, NIM 1716017. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi mengenai tata kelola teknologi informasi dengan COVID-19. Di sini ada beberapa pembahasan yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tata kelola teknologi informasi yang akan dibahas oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua, ada COVID yang akan dibahas oleh teman saya, Dian Pertiwi. Lalu yang ketiga, ada pembahasan COVID-5 dan akan dibawa oleh Ida Indriana. Yang pertama, ada pengertian tata kelola IT. Tata kelola TI adalah konsep luas yang berpusat pada departemen atau lingkungan TI yang memberikan nilai bisnis kepada perusahaan. Tata kelola TI ini memiliki metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja TI dan bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan bisnis. Selain itu, dengan mengikuti dan menerapkan kerangka kerja tata kelola TI seperti COVID, organisasi bisa mematuhi persyaratan, peraturan, dan mengurangi bisnis TI sambil mencapai manfaat bisnis yang terukur. Kemudian selanjutnya, ada yang ketiga, yaitu tata kelola IT ini menggunakan, mengelola, dan mengoptimalkan TI sedemikian rupa sehingga mendukung, melengkapi, atau memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Selanjut, yang kedua, ada mengenai fokus area tata kelola TI. Yang pertama yaitu strategi alignment, yaitu keselarasan strategi. Keselarasan strategi ini dimaksudkan yaitu menerapkan TI harus benar-benar mendukung pencapaian misi perusahaan, di mana strategi TI harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan itu sendiri. Jadi antara kedua pihak, antara pengelola TI dengan perusahaan, harus memiliki goals yang sama dan strategi yang sama, dan memiliki kesepakatan yang benar-benar bisa membuat tujuan itu dicapai sesuai dengan harapan. Yang kedua, ada penyampaian nilai ataupun value delivery. Penerapan TI harus dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian misi perusahaan. Lalu yang ketiga, ada manajemen risiko. Penerapan TI juga harus disertai dengan identifikasi risiko-risiko TI sehingga dampaknya dapat ditangani. Nah, beberapa contoh framework ataupun metode penanganan risiko itu bisa dilihat dengan berbagai macam framework seperti COVID, ada Octave Allegro, kemudian ada ISO, dan ada ITIL. Selanjutnya ada manajemen sumber daya ataupun research management, di mana penerapan TI harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan penggunaan sumber daya sedapat mungkin dilakukan secara optimal. Lalu yang terakhir ada pengukuran kinerja ataupun performance management, di mana penerapan TI harus diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja dan kapasitas TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu ada yang pada slide ketiga, yaitu manfaat tata kelola TI, di mana manfaat tata kelola TI ini ada 5. Yang pertama yaitu menciptakan keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis perusahaan. Lalu yang kedua, ada perusahaan mengeksploitasi kesempatan yang ada dan memaksimalkan keuntungan. Lalu yang ketiga, manfaatnya adalah
bisa menjadi penanganan manajemen risiko yang terkait TI secara tepat. Lalu yang keempat, penggunaan sumber daya TI yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, performa layanan yang dihasilkan dari setiap proses TI yang diterapkan harus diukur secara reguler untuk memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya, ada bagaimana tata kelola TI menciptakan nilai IT. Tata kelola TI ini terutama didukung oleh kebutuhan akan transparansi risiko perusahaan dan perlindungan nilai pemegang saham. Tujuan keselarasan dari tata kelola TI adalah untuk memahami masalah dan kepentingan strategi TI sehingga perusahaan dapat mempertahankan operasinya dan menerapkan strategi untuk memungkinkan perusahaan untuk bersaing lebih baik sekarang dan di masa depan. Oleh karena itu, tata kelola TI bertujuan untuk memastikan bahwa harapan untuk teknologi informasi terpenuhi dan bahwa resiko TI bisa dikurangi. Kemudian yang ada beberapa pendapat ahli mengenai penerapan tata kelola TI ini yang disampaikan oleh Surendro pada tahun 2009, di mana tata kelola TI ini merupakan bagian terintegrasi untuk pengelolaan perusahaan yang mencakup kepemimpinan, struktur, serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi ini dapat digunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya ada pendapat dari Van Grimbergen pada tahun 2003. Beliau mengatakan bahwa tata kelola yang efektif tidak bergantung kepada CEO dan eksekutif TI, tetapi adalah merupakan tanggung jawab bersama dalam suatu perusahaan sehingga menjadi komitmen bersama untuk mempertahankan dan memaksimalkan nilai bisnis di dalam pengelolaan bisnis TI itu sendiri. Untuk itu ada beberapa studi yang dilakukan oleh IT Governance Institute atau ITGI pada tahun 2008 bahwa sekitar 50% dari organisasi di tingkat global yang disurvei telah mengimplementasikan tata kelola TI. Sekitar 18% dan dalam proses implementasi adalah 34%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor organisasi ataupun berbagai perusahaan sangat bersemangat dalam mempertimbangkan dan menerapkan praktek tata kelola TI. Kemudian ada pun survei dari beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa organisasi-organisasi yang memiliki kebijakan tata kelola TI yang baik dapat meningkatkan laba dari investasi TI setidaknya 20% serta pengembalian investasi 40% dibandingkan dengan organisasi yang tata kelola TI-nya lebih lemah. Sementara dari aspek kinerja organisasi, implementasi tata kelola TI yang baik dan efektif dapat meningkatkan pencapaian kinerja hingga 40%. Ini menurut Well dan Ross pada tahun 2004. Mungkin itu merupakan pendapat-pendapat dan survei dari beberapa para ahli dan beberapa penelitian. Selanjutnya mengenai pengertian COVID ataupun framework dari tata kelola TI yang akan disampaikan oleh teman saya Dian Pertiwi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi, NIM 1716025. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya yang bernama Sri Hardianti.
Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID. Yang pertama, ini adalah pengertian COVID. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah suatu panduan standar praktek manajemen teknologi informasi. Sekumpulan dokumentasi best practice untuk tata kelola IT yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani pemisah atau GAP antara resiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan permasalahan-permasalahan teknis. COVID merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah ditanamkan yang dilengkapi dengan balance scorecard. Pada perkembangan COVID, itu ada 5, COVID-1, COVID-2, COVID-3, COVID-4, COVID-5. Pada tahun 1996, itu COVID yang pertama, yang itu COVID-1, mengenai tentang audit. Pada tahun 1998, COVID-2, mengenai tentang kontrol. Pada tahun 2000, COVID-3, mengenai tentang manajemen. Pada tahun 2005 sampai 7, COVID-4, mengenai tentang IT conference. Sedangkan tahun 2012 sampai sekarang, COVID-5, mengenai tentang Conference of Enterprise IT. Pada kerangka COVID, karakteristik utama dari kerangka kerja COVID adalah fokus pada bisnis, orientasi pada proses, berbagai kontrol, dan dikendalikan oleh pengukuran. COVID memiliki maturity level atau tingkat kematangan. Model kematangan untuk pengolahan dan pengendalian pada proses teknologi informasi. Model kematangan dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan persoalan yang ada dan bagaimana menentukan prioritas peningkatan. Penggunaan model kematangan yang dikembangkan untuk setiap proses teknologi informasi memungkinkan manajemen dapat mengidentifikasi 4 hal. Yang pertama itu kondisi perusahaan sekarang. Yang kedua, kondisi perusahaan dari industri untuk perbandingan. Yang ketiga, kondisi perusahaan yang diinginkan perusahaan. Yang keempat, pertumbuhan yang diinginkan antara I-is sampai is dan to sampai be. Pada gambar ini bisa dilihat, ini mengenai tentang COVID. Ada business requirements, ada IT resource, ada IT process, dan yang terakhir ada enterprise information. Sekian dari penjelasan saya. Yang penjelasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ida Indriani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi untuk UAS Audit, yaitu tentang COVID-5. Nah, untuk menurut ISAJA 2012, COVID-5 adalah salah satu kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Versi Evolusioner ini menggabungkan pemikiran terbaru dalam tata kelola perusahaan dan teknik manajemen, serta menyediakan prinsip-prinsip, praktek, alat-alat analis, dan model yang diterima secara global untuk membantu meningkatkan kepercayaan dan nilai
informasi. COVID-5 menyediakan sebuah kerangka komprehensif dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka di dalam tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Nah, di sini ada beberapa prinsip COVID-5, yaitu ada 5. 1. Meeting stakeholder needs. 2. Configuring the enterprise end-to-end. 3. Applying a single integrated framework. 4. Enabling holistic approach. Yang kelima adalah separating governance from management. Nah, kerangka kerja COVID-5 memungkinkan TI untuk diatur dan dikelola secara holistik untuk seluruh perusahaan, di mana mengambil dalam bisnis secara penuh end-to-end bisnis dan bidang fungsional TI yang bertanggung jawab, di mana mengingat kepentingan TI berkaitan dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal berupa prinsip berikut. Ini ada prinsip dari framework COVID-5 antara lain untuk prinsip antara lain. Nah, di sini ada manfaat COVID-5 bagi perusahaan dan para manajer pelaksanaan, yaitu 1. Menjaga kualitas informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. 2. Menghasilkan nilai bisnis dari investasi pemanfaatan IT, yaitu mencapai tujuan strategis dan merealisasikan manfaat bisnis melalui penggunaan IT yang efektif dan inovatif. Yang ketiga, mencapai keunggulan operasional melalui penerapan teknologi yang handal dan efisien. Dan keempat, menjaga risiko yang berhubungan dengan penerapan pada tingkat yang masih bisa ditoleransi. Kelima, mengoptimalkan biaya penggunaan IT service dan teknologi. Nah, tujuan dari COVID-5 itu sendiri yaitu 1. Memberikan kebijaksanaan yang jelas. Yang kedua, pelatihan yang bagus bagi governance, bagi organisasi dan organisasi di seluruh dunia untuk membantu manajemen senior untuk memahami dan mengatur risiko yang berhubungan dengan IT. Nah, di sini saya tadi akan menjelaskan prinsip COVID-5 yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu meeting stakeholder needs. Nah, COVID-5 terdiri atas proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT sebuah perusahaan sesuaikan COVID-5 dengan konteks perusahaan tersebut. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end. COVID-5 mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Yang ketiga, yaitu applying a single integrated framework. COVID-5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. COVID-5 adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. COVID-5 menyediakan panduan high level dan panduan detailnya disediakan oleh standar-standar terkait perusahaan lainnya. Yaitu tentang COVID-5 yang kedua tadi, yaitu enterprise end-to-end. Hal itu bisa memungkinkan karena COVID-5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. COVID-5 tidak hanya fokus pada IT, tetapi menjadi teknologi dan informasi tersebut sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset lainnya yang dikelola sama orang di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, alasan dari kedua covering the enterprise end-to-end tadi, yaitu COVID-5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya, COVID-5 mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Nah, lanjut dari prinsip COVID-5 yang keempat, yaitu enabling a holistic approach. Governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh
yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Yang kelima yaitu separating governance from management, yaitu COVID-5 memberi antara manajemen dan governance. Kedua hal itu meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.